Jadi gitu Pak. Jadi kita mengambil tindakan itu bukan ingin menyusahkan ekonomi, tapi kita mengambil tindakan yang optimal, yang memberi ruangan untuk ekonomi itu tumbuh secara optimal, bukan maksimal, optimal, sambil menjaga keterbatasan batasan ini. Karena kan kita dilihat oleh lembaga pemeringkat dunia, bisa nggak Indonesia menjaga defisitnya di bawah 3%? Padahal yang lain udah di atas 3%, Pak. Malaysia, Vietnam, India, Singapura di bawah kita, Amerika 5%. Hanya kita yang disorot. Saya juga agak bingung sebetulnya kenapa. Tinggal Pak, kita stick ke disiplin yang mereka terapkan. Nanti kita tunjukin ke mereka bahwa yang terbaik adalah kita. Negara barat harus contoh kita. Karena banyak negara Eropa udah di atas 3% defisitnya, dan rasio utang ke PDB-nya besar-besar. 60%, Jerman aja 60% lebih, Amerika 100%, Jepang 275%. Besar-besar. Tapi kita yang diincar Pak, saya nggak tahu kenapa. Mungkin kita masih kurang doa Pak. Karena di atas kertas, secara keilmuan selesai Pak. Kita nggak bisa dikritik mana-mana. Tapi di luar, pada praktiknya seperti itu. Jadi ya kita lihat aja market seperti apa. Dan untuk mengurangi tekanan seperti itu, kan itu hubungannya ke surat utang kan, peringkat surat utang yang berhubungan dengan bunga nantinya. Kemarin kami ke Cina untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan supaya tekanan kita berkurang sedikit. Di Cina tuh Panda Bond kita expect lebih murah ya bunganya dibanding Amerika, dollar base. Jadi kita harapkan nanti ada alternatif pembiayaan dari kita yang membuat kita agak leluasa ketika melakukan pembiayaan untuk defisit anggaran kita. Next, kami menyadari hingga saat ini perekonomian global masih bergerak sangat dinamis. Untuk itu, kebijakan fiskal senantiasa dijaga tetap responsif dan antisipatif untuk memitigasi ketidakpastian, antara lain melalui 9 kebijakan strategis. Yang pertama, menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. Yang kedua, menjaga stabilisasi harga pangan. Yang ketiga, menjaga pasokan energi dan stok beras pada level yang aman. 1, 2, 3 ini orang-orang melihat seperti sesuatu yang wajar aja. Padahal ini dampaknya ke anggaran cukup besar. Jadi pemerintah sudah menganggarkan uang untuk harga BBM, harga pangan, dan energi untuk menjaga daya beli masyarakat. Ini yang kadang-kadang masyarakat lupa. Kita sudah memberi bantuan besar-besaran untuk menjaga daya beli dan stabilitas sosial politik dan juga menjaga stabilitas perekonomian. Memang tidak sempurna, tapi dalam keadaan seperti sekarang kan emang ada keterbatasan, kita nggak bisa ngasih semuanya tanpa membahayakan fiskal kita. Kemudian keempat, kita menjaga defisit fiskal dengan mengendalikan defisit di bawah 3% PDB, mendorong efisiensi dan refocusing belanja. Yang keenam, optimalisasi pendapatan berbasis SDA sekaligus menjaga stabilitas makro, antara lain melalui pengaturan devisa hasil ekspor dan perbaikan tata kelola ekspor SDA strategis. Yang ketujuh, memberikan paket stimulus untuk menjaga daya beli, keberlanjutan usaha, dan menopang pertumbuhan. Yang kedelapan, perbaikan pola penyerapan belanja agar lebih cepat dan merata sehingga kuat menopang pertumbuhan ekonomi. Biasanya kita kalau belanja pemerintah tuh belanjanya itu akhir tahun aja, sekarang kita geser supaya merata sepanjang tahun. Makanya di awal tahun ketika belanjanya kencang, defisitnya agak tumbuh besar, normal karena pajaknya belum masuk. Itu yang menimbulkan waktu itu kekhawatiran kita akan menembus 3% PDB defisitnya. Karena 3 bulan pertama defisitnya 0,9, mereka kali 4 jadi 3,6. Tapi ketika di bulan April Mei turun ke 0,7, itu kalau Mei 0,7 kali 15/2 itu sekitar 2%. Orang nggak ngitung seperti itu, hitungnya tetap 3% gitu. Jadi ada ketidak konsistenan ketika memprediksi defisit kita. Tapi nggak apa-apa, sampai akhir tahun ini kita akan tetap stabil defisitnya di bawah 3% secara signifikan. Yang ke-8, kita 9,
memperkuat sinergi dan kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi. Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika tahun 2027. Jadi saya ingatkan lagi di sini sedikit bahwa pertumbuhan kita di triwulan pertama 5,6 dan triwulan kedua yang masih cukup tinggi itu terjadi di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Jadi prestasi ekonomi Indonesia lumayan baik. Next, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komite 4 DPD yang kami hormati, selanjutnya kami akan menguraikan arah dan strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027. Camp PPKF tahun 2027 sangat spesial dan memiliki nilai yang sangat strategis karena untuk pertama kalinya dalam sejarah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden. Hal ini mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah dan dalam memastikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Melalui Camp PPKF 2027, pemerintah memastikan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara berjalan semakin kuat untuk mendukung agenda pembangunan. Pada saat yang sama, pemerintah terus mendorong efektivitas program perlindungan sosial, serta memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD guna mendorong kualitas layanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan ASN di daerah. Next. Dengan mencermati perkembangan terkini dan prospek perekonomian ke depan, strategi ekonomi tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta dukungan daya ungkit investasi dari danantara. Pemerintah menempatkan APBN sebagai katalis pembangunan, fokus pada pembiayaan kebutuhan publik, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Danantara diarahkan untuk akselerasi investasi pada sektor strategis sehingga akan mendorong transformasi ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter dan sektor keuangan diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus menopang pertumbuhan melalui ketersediaan likuiditas yang memadai dengan cost of fund yang kompetitif sehingga transmisi pada aktivitas sektorial menjadi lebih kuat. Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan lebih cepat. Next. Agar upaya untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan berjalan lebih efektif, maka kebijakan fiskal difokuskan untuk mendukung 8 klaster program kerja prioritas nasional PKPN dan 1 program pendukung enabler yang secara keseluruhan menjadi 60 program kerja.